Selamat siang Bapak Ibu Saudara semua. Satu lagi yang lupa yang saya mau tambahkan dalam pengumuman ini bahwa ketua dari seseorang yang memimpin kita dalam melakukan proyek ini, proyek misi ini adalah seseorang yang bernama Ella. Dia duduk di sini. Ella, boleh bangkit berdiri sebentar? So, thank you. Thank you Ella for reminding us. Terima kasih untuk ingetin kita untuk menyempatkan liburan ini atau musim Natal ini untuk berbagi dengan yang lain. Saya mengucapkan selamat datang kalau ada yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah kita. We are so glad that you're here. Kalau kita belum pernah bertemu, nama saya Rosid. Saya adalah pastor dari Gereja Rock yang ada di Philadelphia ini, saudara. Dan tentu saja kalau saudara menonton dari YouTube atau Facebook page kami mengucapkan selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita. Seperti yang kita katakan minggu lalu, kita memasuki bulan, kita ada di bulan November ini, di mana kita sebentar lagi, 4 hari lagi merayakan yang kita sebut dengan Thanksgiving. Thanksgiving itu artinya mengucap syukur, mengucap terima kasih atas apa yang kita punya. Dan kesempatan yang akan saya gunakan minggu lalu dan hari ini juga kita akan berbicara tentang mengucap syukur, tentang Thanksgiving, tentang the attitude of gratitude, saudara. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin mungkin kita nonton video yang tadi sebentar. Saya lupa sebenarnya ini adalah introduction dari khotbah ini. Jadi yang bisa menentukan kebahagiaan dalam hidup kita adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bersyukur. Minggu lalu kita berkata, saudara, bahwa dalam hidup ini, kalau kita untuk mempermudah kita untuk bersyukur, kita harus belajar merasa puas dalam hidup ini. Dan untuk melatih kita untuk terus bersyukur dan merasa puas dalam hidup ini tidak terjadi secara otomatis, ya kan saudara? Tidak terjadi secara sendirinya, tetapi kita harus terus melatih diri kita, mentraining diri kita untuk terus mengucap syukur. Terutama ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, ketika ada hal-hal negatif yang terjadi dalam hidup kita, kita harus meresponinya dengan mengucap syukur. Kita harus terus melatih diri kita untuk mengucap syukur. Dan juga kita juga berkata minggu lalu bahwa untuk mempermudah kita mengucap syukur, kita harus ingat akan kesetiaan Tuhan. Mungkin pada suatu momen di dalam hidup Anda di masa lalu, Anda berpikir bahwa this is it, it's over.
impian saya berakhir, masa depan saya berakhir, keluarga saya nggak punya harapan lagi. Tapi buktinya sampai hari ini kita semua masih ada di tempat ini, kita semua masih duduk di sini dan menikmati berkat Tuhan, mempunyai teman-teman atau keluarga yang di sekeliling kita, saudara. Saya mau katakan sepanjang minggu lalu di dalam pertemuan kita di kelompok kecil di live group, saudara, kita mendapatkan respon yang begitu baik ketika kita membahas tentang mengucap syukur ini. Karena seringkali kita berpikir bahwa iya saya mengucap syukur, tapi kita tidak pernah dipaksa untuk berpikir hal-hal apa saja sih yang kita syukuri dalam hidup ini. Jadi sekali lagi kita mendapat respon yang cukup baik. Dan saya juga mau anjurkan, walaupun di sepanjang minggu depan gak ada live group, tapi minggu depannya lagi kita akan melanjutkan lagi live group. Jadi bagi Anda yang belum pernah bergabung, saudara tinggal pilih aja salah satunya, Rabu atau Jumat datang, dan kita akan percayalah saudara, pengalaman-pengalaman hidup yang dibagikan oleh teman-teman kita yang hadir dalam live group itu akan sangat menguatkan dan membantu kita semua. Nah, hari ini saudara, kalau minggu lalu kita membahas tentang apa sih yang akan mempermudah kita untuk mengucap syukur. Hari ini kita akan membahas tentang kenapa kita harus mengucap syukur. Apa sih manfaatnya? Apa sih keuntungannya, saudara? Keuntungan kita untuk selalu mengucap syukur. Menurut saya pribadi, kalau kita selalu mengucap syukur, itu akan membuat kita semua awet muda, saudara. Kalau kita terus mengucap syukur, itu akan membuat kulit kita kenceng, saudara. Nggak perlu ditarik sini, tarik sana, udah kenceng juga, saudara. Ya kan? Kalau kita mengucap syukur, keluarga kita lebih bahagia. Ya kan? Kalau kita terus mengucap syukur, suami lebih betah di rumah, saudara. Ya kan? Tapi itu menurut opini pribadi saya. Nah, di gereja ini, apa yang kita pelajari tidak berdasarkan dengan opini pribadi kita, tetapi apa yang kita pelajari yaitu yang berdasarkan dari apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan yang akan kita lihat hari ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mungkin kalau saya boleh mengajak saudara semua untuk baca sama-sama ayat yang singkat ini. Kalau saudara kelihatan ada di depan. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi boleh saudara? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau saudara di sini bukan orang Kristen, mungkin saudara mungkin baru tahu ini, tapi biasanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sering bertanya, apa yang dikehendaki Tuhan untuk hidup saya? Apa sih yang Tuhan mau untuk hidup saya? Well, salah satunya saudara barusan saja baca. Salah satu kehendak Tuhan dalam hidup kita untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Mau terjemahan bahasa Inggris, mau terjemahan bahasa Yunani, bahasa Yahudi, mengucap syukur dalam segala hal, artinya dalam segala hal, saudara. Dalam segala situasi, in all circumstances. Be thankful in all circumstances. Walaupun pekerjaan yang baik belum tiba, kita apa saudara? Mengucap syukur. Walaupun kita masih single, mengucap syukur saudara. Boleh saya minta yang single angkat tangan di tempat ini? Ya. Jangan diturunkan cepat-cepat, coba nengok ke kiri, ke kanan saudara. Mengucap syukur saudara. Walaupun pernikahan kita belum sempurna, kita mengucap syukur. Walaupun uang di rekening kita nggak pernah lebih 3 digit, saudara. Artinya ratusan, nggak pernah naik sampai 1000 gitu. Kita terus mengucap syukur, karena inilah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau saudara nggak keberatan, kita mau sedikit mendalami Alkitab dalam 2 menit ke depan. Boleh saudara? Pendalaman Alkitab sedikit tentang surat Tesalonika ini yang ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Surat Tesalonika ini ditulis sekitar 50 AD atau tahun 50 setelah Masehi. Tema dari surat Tesalonika ini adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika ini mengalami penganiayaan yang begitu berat karena kepercayaan. Karena mereka orang Kristen, jadi mereka dianiaya.
Dan ada pembicaraan, ada omongan di antara mereka bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ayo, walaupun kita mengalami penganiayaan, tahan karena Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, jadi kalau saudara sering lihat di Facebook ada orang yang ngepost tentang Tuhan Yesus akan segera datang. Mungkin saudara lihat ada orang yang awannya gambar muka Tuhan Yesus dan bilang Tuhan Yesus akan segera datang, saudara. Atau mungkin saudara punya teman kerja yang selalu ngomonginnya tentang kedatangan Yesus terus, saudara. Jadi itu sudah biasa, saudara. Karena dari abad pertama mereka sudah berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus. Kenapa kita semua berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus? Simple, saudara, sederhana. Karena Tuhan Yesus sendiri berjanji dia akan datang kembali. Iya kan? Kalau Tuhan Yesus sudah janji, kita percaya akan janji dia. Jadi poinnya itu, bukannya kita nggak percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Poinnya itu, kedatangan Yesus itu bukan untuk ditebak-tebak dan dihitung-hitung, saudara. Tapi poinnya itu adalah kita harus hidup sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan kita harus hidup seakan-akan Tuhan Yesus akan datang mungkin nanti malam atau besok. Itu poinnya, saudara. Bukan untuk dihitung-hitung dan bukan untuk ditebak-tebak. Nah, jadi sekali lagi orang-orang Kristen yang ada di kota Tesalonika ini mengalami penganiayaan yang begitu berat. Dan mereka justru berharap bahwa itu, aduh Yesus datang deh, cepetan deh. Aduh Yesus datang deh, buruan deh. Kita udah gak tahan. Mungkin ini sangat similar atau mirip dengan apa yang terjadi saat-saat ini di Timur Tengah kepada orang-orang Kristen. Baik mereka yang ada di negara Irak, Palestina, Jordania, saudara, di Syria, di Iran, saudara. Mereka mengalami penganiayaan yang begitu berat. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau saudara mempunyai kesempatan untuk berkata-kata kepada orang-orang yang mengalami penganiayaan ini, apa yang akan saudara katakan kepada mereka? Kira-kira apa yang ingin saudara sampaikan kepada mereka yang mengalami penganiayaan? Rasul Paulus katakan seperti ini. Kita mundur 2 ayat dari apa yang tadi kita baca. Dia katakan seperti ini, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Untungnya, saudara, ini bukan saya yang bilang. Kalau saya yang bilang, saudara mungkin berkata, enak aja Pak Pendeta ngomong mengucap syukur. Gampang aja ngomong berdoa, bersukacita, mengucap syukur. Ya kan? Mungkin dari antara saudara berkata, Roset, kamu tahu gak rasanya mengalami kegagalan sehingga kami harus pindah ke negara ini dan mulai dari nol lagi? Roset, kamu tahu gak rasanya as a single mother raising 3 children, sebagai seorang ibu yang membesarkan 3 orang anak? Enak aja mengucap syukur. Ngomong sih gampang, ya kan? Roset, kamu tahu gak rasanya usaha kamu ditipu sampai habis? Ya kan? Roset, kamu tahu gak rasanya bekerja di pabrik, dingin kedinginan, panas kepanasan? Ya kan? Ngomong sih gampang, bersuka cita, mengucap syukur. Tapi untuk yang berbicara seperti ini bukan saya, saudara. Tapi ini adalah seorang yang bernama Rasul Paulus, yang dia pun dalam hidupnya, ketika dia mencoba menyebarkan kabar baik tentang Yesus, dia pun dipukuli, dia pun dirajam batu, dia pun keluar masuk penjara, saudara, karena apa yang dia lakukan. Tetapi dia mengajak saudara dan saya untuk terus mengucap syukur, mengajak semua orang Kristen, apapun situasi Anda pada hari ini, bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Kenapa, saudara? Saya hanya berpikir, jangan-jangan Rasul Paulus tahu tentang sesuatu, tentang kuasa mengucap syukur. Jangan-jangan Rasul Paulus tahu apa manfaatnya untuk kalau kita hidup dalam mengucap syukur. Nah, sekali lagi hari ini kita akan belajar 2 hal aja, saudara, sebelum kita selesai dan pulang dan makan. 2 hal, apa manfaatnya kenapa kita mengucap syukur? Apa keuntungannya? Saya ingin bacakan kepada saudara Mazmur 100 ayat 4-5. Dikatakan, masuklah melalui gerbangnya dengan lagu syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan apa, saudara? Pujilah dia. Ayat yang kelima. Sebab Tuhan baik,
kasih-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun menurun. Yang saya mau katakan kepada saudara, manfaat yang pertama, keuntungan yang pertama kalau kita hidup mengucap syukur, yaitu kita akan masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Saya akan jelaskan, saudara. Kita akan masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Dikatakan sekali lagi, masuklah melalui gerbang Tuhan dengan lagu syukur. Baik kita bersyukur dengan cara kita mengucap syukur, atau dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian. Masuklah ke dalam pelataran Tuhan dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah Dia, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ada kuasa yang akan kita alami ketika kita mengucap syukur. Yaitu kita sedang melangkah keluar dari keberadaan hidup kita. Kita melangkah keluar dari dimensi kehidupan kita. Dan kita masuk seperti yang dikatakan itu ke dalam pelataran Tuhan. Ke dalam dimensinya Tuhan, saudara. Ketika kita mengucap syukur. Kita sedang keluar dari dimensi kehidupan kita yang mungkin dipenuh dengan kegelapan, dan kita sedang melangkah masuk ke dalam dimensinya Tuhan, ke dalam terangnya Tuhan. Kita sedang melangkah keluar dari dimensi kehidupan kita yang penuh dengan ketakutan, dan ketika kita mengucap syukur, kita masuk melangkah ke dalam dimensinya Tuhan yang penuh dengan pengharapan dan mukjizat. Ketika saudara mengucap syukur, saudara sedang melangkah keluar dari keberadaan hidup saudara yang penuh dengan mungkin putus asa, patah semangat, stres, sakit penyakit saudara, keterikatan. Dan saudara sedang melangkah keluar dari semuanya itu dan masuk ke dalam dimensinya Tuhan yang penuh dengan pengharapan, kesembuhan, mukjizat, sukacita, dan kemerdekaan, saudara. Itulah hebatnya mengucap syukur. Karena dikatakan kita sedang masuk. Kita masuk ke dalam pelatarannya Tuhan. Kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan, saudara. Jadi sebenarnya mengucap syukur bukan pilihan lagi, saudara. Ini keharusan. Supaya Anda dan saya tidak terus berfokus dengan keberadaan hidup kita, dengan situasi hidup kita, tetapi kita bisa masuk dan mengalami pengalaman-pengalaman yang Tuhan telah sediakan untuk kita. Sehingga kita bisa masuk ke dalam dimensi dan kita mempunyai kesadaran bahwa di dalam dimensinya Tuhan itu ada jalan keluar, ada mukjizat, ada kesempatan. Itu semua akan kita alami ketika kita mengucap syukur. Saudara setuju, katakan amin? Amin. Ada seorang petani yang berkata kepada pendetanya, dia datang kepada pendetanya dan dia mengeluh, saudara. Dia bilang, aduh kok setiap kali musim panen kok hasil panen saya kualitasnya rendah sekali ya. Lalu pendeta itu berkata, ayo kita doa bersama-sama. Kita minta kemurahan Tuhan, kita minta mukjizat Tuhan untuk musim panen tahun depan. Secara mukjizat, saudara, tahun depan ketika musim panen, petani ini mendapatkan hasil panen dengan kualitas yang sangat tinggi, saudara. Petani ini happy sebentar, tapi sebentar lagi dia sedih. Dan dia datang lagi kepada pendetanya. Dan dia berkata, saya sedih. Pendetanya berkata, kenapa sedih? Kamu kan udah minta hasil panen yang kualitas tinggi. Dia bilang, iya, karena sekarang saya nggak mempunyai hasil panen yang kualitas rendah, sehingga saya tidak mempunyai apa-apa untuk memberi makan hewan ternak saya. Saudara lihat, saudara, ketika kita hidup tidak mengucap syukur, yang selalu kita fokuskan adalah apa yang kita nggak punya, apa yang orang lain punya. Ya kan, yang selalu kita pikirkan adalah kekurangan-kekurangan kita, saudara. Sehingga kita miss atau kehilangan momen di mana Tuhan menjawab doa kita. Kita kehilangan pengalaman-pengalaman ketika Tuhan memberikan mukjizat dalam hidup kita. Kita kehilangan pengalaman-pengalaman melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita karena kita terlalu fokus dengan apa yang kita nggak punya, saudara. Oleh sebab itu saya mau katakan kepada saudara dan saya pada hari ini, kalau saudara datang beribadah, ketika saudara semua berkumpul beribadah maupun beribadah tengah minggu maupun hari minggu, saudara, datanglah dengan apa yang saya sebut dengan the sense of anticipation.
dengan rasa antisipasi, saudara. Artinya gini, saya jelaskan. Saudara percaya ketika kita berkumpul, kita sedang masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Sekali lagi yang penuh dengan mukjizat, pengharapan, jalan keluar, saudara. Dan ini semua Tuhan sediakan supaya saudara dan saya mengalaminya. Dan ketika kita berkumpul di sini, kita sudah mengantisipasi bahwa kita akan masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Artinya hidup saudara, hati saudara sudah siap ketika saudara datang ke sini. Kenapa saya mau katakan seperti ini? Kenapa saya mau katakan kepada saudara dan saya pada hari ini, ketika Anda datang ke gereja, persiapkanlah hati dan hidup saudara. Karena ketika saudara datang ke gereja dan saudara masuk ke dalam dimensinya Tuhan, itu sudah tidak lagi tergantung dengan apa yang terjadi di sekeliling saudara dan saya. Tidak bergantung dengan seberapa bagusnya musik, walaupun musik kita luar biasa, saudara. Tidak bergantung dengan seberapa bagus suara worship leader kita, walaupun suaranya luar biasa, ya kan? Tidak bergantung seberapa berkarismanya sang pendeta, saudara. Saudara bisa masuk ke dalam dimensinya Tuhan karena saudara siap, hati saudara siap. Datang dengan with that sense of anticipation, saudara. Ya kan? Waktu awal-awal saya melayani, saya bersyukur sekali punya banyak teman yang ngajarin nyanyi, yang ngajarin cara mimpin pujian, saudara. Saya sering ikut, saya sangat senang sekali, semangat sekali melayani. Tapi selama bertahun-tahun, kalau saya boleh jujur dengan Anda, saya setelah melayani, saya sering mengalami yang namanya kekecewaan, saudara. Kenapa? Karena seringkali setelah melayani, saya berpikir seperti ini. Aduh, kok tadi suasananya kurang enak ya? Aduh, kok tadi ini bahasa orang-orang gereja, kalau saudara nggak mengerti, jangan khawatir. Aduh, kok tadi suasananya kurang ngangkat ya? Padahal apa yang mau diangkat gitu, saya juga nggak ngerti, saudara. Ya kan? Aduh, kok tadi jemaatnya kok kayaknya nggak respon ya? Aduh, kok kayaknya tadi saya mimpin pujiannya kok kurang bagus ya, saudara. Apalagi ketika saya mendengar beberapa jemaat berespon seperti ini, saudara. Banyak jemaat yang berkata bahwa, wah, ketika diambil alih oleh sang pendeta, suasananya jadi lebih ngangkat katanya. Waduh, itu yang membuat saya berpikir, apa yang dia punya ya? Apa yang saya nggak punya? Apa yang dia punya yang saya nggak punya gitu? Sehingga semua saya limpahkan karena skill saya, kehebatan saya gitu. Semua saya fokuskan ke saya. Ya kan? Demikian juga ketika saya duduk di bangku berjemaat seperti saudara semua. Kalau saya datang ke gereja dan saya mulai, oh tadi musiknya di bagian itu kurang tepat tuh, salah tuh dikit tuh. Aduh, kok musiknya kekerasan ya? Ya kan? Aduh, tadi kok bagian itu kok penyanyinya masuknya salah ya? Atau gimana, saudara? Aduh, kok khotbahnya seperti ini ya? Boleh saya jujur dengan saudara, kalau saya datang dan sibuk pikiran saya dengan hal-hal semacam itu, saya nggak akan mendapatkan apa-apa di dalam gereja, saudara, ketika saya beribadah. Oleh sebab itu saya mau berkata kepada saudara dan mengingatkan saya bahwa ketika kita datang ke gereja, kita udah siap, saudara, hati kita udah punya rasa antisipasi bahwa kita akan masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pelatarannya Tuhan. Jadi sekali lagi tidak tergantung dengan apa yang terjadi pada waktu ibadah. Saudara bisa merasakan untuk masuk ke dalam pelatarannya Tuhan, saudara. Oleh sebab itu, kadang-kadang juga saya berpikir kan, waduh kok kalau saya yang doa kok nggak ada yang nangis-nangis gitu ya. Iya. Kok kalau misalnya saya nyanyi kok gak ada yang nangis-nangis, padahal seru juga, kalau ada keren juga gitu kan, saudara, kalau sampai history, ya kan? Kenapa gitu, saudara? Dan saya mulai berpikir, saudara, aduh kalau misalnya itu standarnya, kalau misalnya itu patokannya, saudara, kalau saudara punya anak remaja, perempuan, ajak aja ke konsernya Justin Bieber, saudara. Ya kan? Ajak aja ke konsernya One Direction, mereka juga akan histeris, mereka juga akan nangis-nangis. Nah, tapi kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka datang ke konser tersebut dengan sense of anticipation. Mereka berkata, mereka kayak udah siap gitu. Kalau saya ke konser itu, it's gonna be awesome night, it's gonna be an awesome concert. Ya kan? Itu pasti konsernya bakal keren. Jadi mereka datang, mereka udah siap nonton konser itu, saudara.
Mau Justin Bieber nyanyi A, B, C, D, mereka pasti akan terus histeris dan nangis-nangis, saudara. Iya kan? Karena mereka sudah siap hati mereka. Nah, saudara bayangkan sebentar. Kalau setiap kali Anda dan saya datang ke pertemuan ibadah, kita sudah siap hati kita, saudara. Kita sudah siap dan berkata bahwa God will do something today. God will take me to His presence today. Tuhan akan membawa saya ke dalam hadiratnya hari ini. Tuhan akan membawa saya ke dalam dimensinya yang penuh dengan pengharapan, sukacita, mukjizat, saudara. Bayangkan kalau itu posisi hati saudara sebelum saudara datang ke gereja. Nah, bayangkan kalau itu posisi hati saudara setiap hari sebelum saudara melangkahkan kaki keluar dari rumah. No matter what happened today, apapun yang terjadi, saya akan mengucap syukur. Dan apapun yang terjadi sepanjang hari ini, saya ingin tinggal di dalam pelatarannya Tuhan. Saya ingin tinggal di dalam dimensinya Tuhan. Jadi sekali lagi, ketika itu sikap hidup kita, mengucap syukur dan percaya bahwa kita ada di dalam dimensinya Tuhan, semuanya tidak lagi tergantung dengan apa yang terjadi di sekeliling kita, saudara. Oleh sebab itu saudara pikir sebentar, ya kan? Firman Tuhan yang diberitakan itu sama, tetapi respon dari orang-orang itu berbeda. Benar kan, saudara? Karena itu semua sudah lagi tidak tergantung, semuanya itu tergantung dengan how receptive we are, seberapa menerimanya hati kita. Jadi sekali lagi tidak tergantung dengan orang lain, tidak tergantung dengan suasana, tidak tergantung dengan apa yang dikatakan pendeta, tapi ketika saudara datang, saudara sudah siap to receive, untuk menerima firman Tuhan yang diberitakan. Nah, jadi yang pertama kita harus mengucap syukur, karena ketika kita mengucap syukur, kita masuk ke dalam dimensinya Tuhan. Yang satu lagi, yang terakhir sebelum kita pulang, saudara, ketika kita mengucap syukur, kita akan mengalami yang namanya transformasi hati, saudara. Heart transformation. Yakobus 1 ayat 17 berkata seperti ini. Semua yang baik datang dari Allah. Dan setiap pemberian yang sempurna datang dari Dia, Tuhan. Pemberian yang baik itu turun dari Bapa yang menciptakan semua terang di langit, tetapi Ia tidak pernah berubah seperti terang itu. Ia tetap sama. Saudara pikirkan bagaimana kalau sikap hidup kita seperti ini dan berkata semua yang baik datang dari Tuhan. Wah, hidup kita, hati kita akan ditransformasi, saudara. Kalau hidup kita berkata bahwa semua yang baik, semua yang sempurna datangnya dari Bapa, perspektif kita akan hidup ini berubah, saudara. Perspektif kita tentang masalah pun berubah. Perspektif kita, sudut pandang kita tentang tragedi, tentang musibah yang kita alami pun akan berubah kalau kita percaya bahwa semua yang baik datang dari Allah. Orang-orang yang memberi inspirasi dan kekuatan dalam hidup saya dan mungkin juga kekuatan dalam hidup saudara, ialah orang-orang yang berkata seperti ini, saudara. Segala yang baik datang dari Allah. Semua yang sempurna datang dari Bapa. Orang-orang yang memberikan kekuatan untuk Anda dan saya, memberikan semangat dan inspirasi, saudara, bukanlah orang-orang yang ketika sesuatu yang buruk terjadi mereka bertanya, why God, kenapa Tuhan, kenapa Tuhan? No. Tetapi mereka bertanya what instead of why. Daripada mereka bertanya kenapa Tuhan, orang-orang yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya ialah orang yang berkata bahwa okay God, what now? Sekarang apa? Artinya sekarang apa yang akan engkau lakukan melalui apa yang saya alami ini? Apa engkau Tuhan mau membawa kami kemana ketika saya mengalami semuanya ini? Jadi instead of asking why God, why this happened to me, kenapa ini terjadi dengan saya, tetapi orang-orang yang memberikan kita inspirasi dan kekuatan adalah orang-orang yang berkata, oke, dari tragedi ini, dari musibah ini, dari apa yang kita alami ini, kira-kira Tuhan mau melakukan apa dalam hidup saya? Orang-orang yang memberikan kekuatan dalam hidup kita bukanlah orang-orang yang menyalahkan Tuhan, tetapi orang-orang yang berkata bahwa semua yang baik, semua yang sempurna datang dari Tuhan. Mereka berkata, what the enemy meant for evil, God used it for good. Apa yang mereka reka-rekakan untuk menjahati saya, Tuhan gunakan untuk mendatangkan kebaikan.
Boleh saya sambil undang pemain musik kita maju ke depan, saudara. Sebentar lagi kita akan nyanyikan pujian yang baru saja kita nyanyikan, More Than Enough. Mungkin saya boleh undang semua untuk bangkit berdiri bersama. Lagu yang baru saja kita nyanyikan itu berjudul It's More Than Enough. More Than Enough, saudara. Yesus lebih dari cukup. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepuasan dalam hidup kita. Saya ingin ceritakan secara singkat, Ciseli boleh maju ke depan? Tentang, sedikit aja tentang apa yang kita bicarakan di live group, saudara. Hari Jumat ada seorang teman, tepatnya adalah Ciseli. Dia bercerita seperti ini, saudara, di live group. Nervous? Enggak. Dia berkata seperti ini, hidup saya nggak sempurna. Ada begitu banyak hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup saya. Dia bilang ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Terkadang sangat sulit buat saya untuk bisa mengampuni orang yang menyakiti hati saya. Tapi ada sesuatu yang dia bilang yang benar-benar melekat di hati saya. Dia berkata seperti ini, ketika saya sulit mengampuni orang lain, ketika saya teringat dengan semua kejadian-kejadian yang menimpa saya mencoba untuk mengingat satu hal, dia bilang. Yang saya coba bayangkan adalah ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, mati untuk kita semua, darahnya tertetes untuk kita semua. Kalau saya sudah teringat hal itu, wah, dia bilang saya sudah tidak punya lagi alasan untuk tidak mengampuni orang lain. Karena saya yang layaknya di atas kayu salib itu tapi digantikan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika dia mengingat satu hal itu aja, dia sudah mulai nangis, dia bilang. Dia sudah mulai udah bersyukur banget dengan apa yang Tuhan beri dalam hidup dia. Ketika dia bercerita seperti ini, Ciseli, itu melekat banget, teringat banget, saudara. Ada satu hal yang sama yang saya ingin tanyakan kepada saudara. Kalau mulai hari ini Tuhan sudah tidak melakukan apa-apa lagi dalam kehidupan saudara, saya mau tanya, cukupkah satu hal tersebut yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib untuk Anda, saudara? Amin. Kalau mulai saat ini saudara datang ke gereja dan saudara sudah tidak mendengar lagi pendeta berkata Anda akan diberkati, Anda akan disembuhkan. Kalau saudara mulai hari ini sudah tidak mendengar, if God is not going to do anything else in your life, apakah saudara masih bisa bersyukur dengan satu hal yang Tuhan lakukan di atas kayu salib itu? Saudara boleh pikirkan itu sambil kita naikkan pujian.